Soal nasionalisme. 1. Dalam era modern saat ini, apa hambatan utama yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti pada zaman Sumpah Pemuda dahulu? TWK SKD 2024. A. Teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis dan kurang peduli pada isu-isu nasional. B. Perpecahan sentris antar daerah yang menyebabkan sulitnya membangun rasa persatuan dan kesatuan. C. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. D. Dominasi konten hiburan di media sosial yang mengalihkan perhatian dari isu-isu kebangsaan. E. Kurangnya pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di kurikulum sekolah. 2. Nasionalisme sebagai wujud cinta tanah air dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan di lingkungan masyarakat. Dalam konteks membangun semangat nasionalisme yang berdampak nyata terhadap persatuan dan keberagaman, mana dari tindakan berikut yang paling mencerminkan pengamalan nilai-nilai nasionalisme? TWK CPNS 2024. A. Mengadakan festival budaya nasional untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan bangsa. B. Memperkuat toleransi dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat. C. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. D. Mendorong terjadinya persatuan di tengah masyarakat melalui kegiatan gotong royong membangun fasilitas umum. E. Memasang bendera merah putih di depan rumah pada hari kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan terhadap negara. 3. Kerja bakti merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang bertujuan memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan di masyarakat. Jika ada individu seperti Pak Arga yang terus menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan alasan kesibukan pribadi, maka dampak negatif apa yang paling mungkin muncul terhadap nilai nasionalisme dalam masyarakat? TWK CPNS 2024. A. Menurunnya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas umum di lingkungan tersebut. B. Melemahnya semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. C. Memudarnya nilai persatuan dan kesatuan akibat menurunnya interaksi sosial antar warga. D. Mengurangi rasa kepedulian individu terhadap kebutuhan kolektif masyarakat sekitar. E. Meningkatkan individualisme yang bertentangan dengan nilai kebersamaan Pancasila. 4. Sebuah perusahaan melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah sholat dengan alasan dianggap mengganggu jam kerja. Jika dilihat dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana seharusnya perusahaan menyikapi masalah ini? TWK CPNS 2024. A. Memberikan keleluasaan bagi karyawan untuk beribadah di sela-sela waktu kerja agar tetap produktif. B. Menyediakan waktu khusus untuk beribadah, namun memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap operasional. C. Menetapkan jadwal ibadah di luar jam kerja agar tidak mengganggu aktivitas perusahaan. D. Meminta karyawan untuk menyesuaikan waktu ibadah agar tidak mengurangi efektivitas pekerjaan. E. Memberikan fleksibilitas beribadah, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan secara keseluruhan. 5. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. 2. Menjalin kerjasama dengan pihak internasional untuk mengatasi konflik internal. 3. Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 4. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. 6. Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Sikap nasionalisme yang bisa dilakukan dalam masyarakat majemuk terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 4, dan 6, C. 1, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 3, dan 6. 6. Siti adalah mahasiswa di suatu komunitas budaya. Saat sedang rapat, terjadi pertengkaran karena perbedaan kebudayaan dan pandangan. Sikap Siti yang paling tepat yang mencerminkan nasionalisme adalah TWK SKD 2024. A. Membiarkan saja karena tidak ingin terlibat dalam konflik.
B. Menegur agar panitia melaksanakan rapat dengan santai untuk meredakan ketegangan. C. Tetap berada di sana dan mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati. D. Tetap memberikan pendapatnya secara konstruktif meskipun ada pertengkaran. E. Memberikan ulasan positif dan negatif secara objektif meski sedang terjadi pertengkaran. 7. Nasionalisme dan integritas adalah dua konsep penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Bagaimana kedua konsep ini saling mendukung dalam upaya mencapai tujuan tersebut? TWK SKD 2024. A. Nasionalisme mendorong integrasi sosial, sementara integritas hanya berfungsi dalam konteks pemerintahan. B. Nasionalisme dan integritas tidak saling berkaitan dalam konteks persatuan bangsa. C. Nasionalisme menumbuhkan rasa cinta tanah air, sementara integritas memastikan keadilan diterapkan di seluruh masyarakat. D. Nasionalisme fokus pada aspek budaya dan bahasa, sedangkan integritas hanya relevan bagi mereka yang mematuhi hukum. E. Nasionalisme meningkatkan semangat kebangsaan, sementara integritas hanya diperlukan dalam urusan pemerintahan. 8. Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu bentuk implementasi nasionalisme di Indonesia. Peranan utama organisasi ini dalam mencerminkan semangat nasionalisme pada konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah TWK SKD 2024. A. Budi Utomo memperjuangkan hak-hak kaum buruh melalui serangkaian aksi protes. B. Budi Utomo menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. C. Budi Utomo mendorong pendidikan dan kebudayaan sebagai sarana membangkitkan kesadaran nasional. D. Budi Utomo menjadi wadah bagi pemuda untuk mempersiapkan revolusi fisik melawan penjajah. E. Budi Utomo menginisiasi pembentukan tentara rakyat sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. 9. Pertempuran Surabaya adalah salah satu contoh implementasi nasionalisme di Indonesia. Bagaimana peristiwa ini mencerminkan semangat nasionalisme dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia? TWK SKD 2024. A. Pertempuran Surabaya menunjukkan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk melawan penjajah. B. Pertempuran Surabaya menjadi ajang dialog antara pemimpin lokal dan penjajah untuk mencapai kesepakatan damai. C. Pertempuran Surabaya memperlihatkan dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. D. Pertempuran Surabaya menekankan pentingnya kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan. E. Pertempuran Surabaya menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk merusak fasilitas dan kepentingan umum. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap nasionalisme adalah nomor TWK SKD 2024. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. 11. Bagaimana nasionalisme dapat memengaruhi integritas seseorang dalam mewujudkan keadilan sosial di dalam suatu negara? TWK SKD 2024. A. Karena nasionalisme mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. B. Karena nasionalisme mendorong seseorang untuk mengejar kekayaan materi. C. Karena nasionalisme memotivasi individu untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. D. Karena nasionalisme hanya berfokus pada aspek budaya dan bahasa. E. Karena nasionalisme mengabaikan perbedaan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. 12. Nasionalisme adalah sikap yang mencerminkan cinta dan komitmen terhadap negara. Implementasi nasionalisme di lingkungan keluarga
merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Dalam konteks ini, keluarga dapat menerapkan nilai-nilai nasionalisme untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara A. Menerapkan disiplin yang ketat dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun karakter yang kuat. B. Mengajarkan sejarah dan budaya Indonesia kepada anak-anak untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. C. Mengadakan pertemuan keluarga secara rutin untuk membahas isu-isu nasional dan global. D. Mendorong anak-anak untuk selalu bersikap jujur dalam setiap tindakan mereka. E. Mendorong anak-anak untuk mengikuti tren mode internasional tanpa mempertimbangkan budaya lokal. 13. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun semangat kebangsaan yang kuat di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan dirancang agar efektif dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme? TWK CPNS 2023. A. Memperkenalkan sejarah nasional yang holistik, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. B. Mengesampingkan budaya lokal dan hanya memfokuskan pada narasi nasional dalam pengajaran sejarah. C. Meminimalisir pembelajaran tentang nilai-nilai nasionalisme dan lebih menekankan pada pembentukan keterampilan teknis. D. Mengabaikan keragaman budaya di Indonesia dan menekankan satu pandangan nasional yang homogen. E. Menghilangkan pembelajaran tentang sejarah nasional dan beralih ke kurikulum yang lebih global. 14. Kontribusi nasionalisme dalam pembangunan bangsa tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang ideologi. Ideologi nasional yang kuat memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan kebersamaan dalam masyarakat. Bagaimana nasionalisme dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan bangsa di bidang ideologi? A. Memperkuat kesadaran akan ideologi nasional melalui pendidikan dan sosialisasi yang terencana. B. Mengabaikan ideologi nasional dan mengadopsi ideologi luar sebagai cara untuk mencapai modernitas. C. Mempromosikan pluralisme ideologi yang mengakomodasi berbagai pandangan masyarakat. D. Memperkuat hegemoni ideologi nasional dengan menekan perbedaan pandangan dan kritik konstruktif. E. Mengurangi peran masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan ideologi nasional. 15. Pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat nasionalisme dan membangun rasa kebangsaan yang kuat di kalangan masyarakat. Bagaimana seharusnya kita mendukung kebijakan-kebijakan tersebut agar nasionalisme dapat tumbuh dan berkembang? Dalam kurung, TWK CPNS 2023. A. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat identitas nasional. B. Menghindari interaksi dengan budaya asing dan memprioritaskan produk-produk dalam negeri. C. Memproteksi pasar dalam negeri dengan menerapkan kebijakan proteksionis terhadap produk luar. D. Menolak adanya pengaruh budaya dan gagasan baru yang dapat merusak nilai-nilai nasional. E. Menjauhi teknologi dan inovasi dari luar negeri untuk menjaga kedaulatan teknologi nasional. 16. Pada tingkat politis, nasionalisme mengandung arti yang mendalam dalam membentuk identitas suatu bangsa dan mendorong perjuangan kolektif. Bagaimana konsep nasionalisme politis ini tercermin dalam upaya merebut kemerdekaan, mengakhiri penjajahan, dan juga sebagai pendorong untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. TWK CPNS 2023. A. Nasionalisme politis berperan sebagai alat untuk memaksakan kehendak pada negara lain dan menegakkan dominasi tanpa perdamaian. B. Manifestasi nasionalisme yang kuat mengakibatkan permusuhan antar mangsa dan ketegangan yang berkepanjangan. C. Makna nasionalisme politis tercermin dalam penolakan terhadap keberagaman budaya dan identitas etnis, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. D. Kesadaran nasional yang kuat mendorong suatu bangsa untuk terbuka terhadap ide-ide dan pengaruh baru yang membawa kemajuan bagi seluruh bangsa. E. Nasionalisme politis bertujuan untuk menciptakan supremasi rasial di dalam wilayah negara, mengabaikan persamaan hak semua warga negara. 17. Memberikan sosialisasi kepada pelajar yang berisi Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah, biasa disebut dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah memiliki tujuan yaitu untuk A. Membangun sikap semangat kompetitif bagi kaum pelajar dan mahasiswa.
B. Mewujudkan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar mereka sadar hukum. C. Agar pelajar dan mahasiswa memiliki sikap demokrasi yang tertib dan beradab. D. Menjadikan warga negara yang berkarakter dalam menjunjung nilai kemanusiaan. E. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. 18. Nasionalisme dalam beberapa kasus dapat menjadi alat untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis dalam suatu negara. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa bangga dengan negaranya. Mereka cenderung berusaha untuk mempertahankan integritas dan keamanan negara tersebut. Namun, nasionalisme juga dapat memperburuk konflik dan perbedaan di antara orang-orang. Di bawah ini, yang tidak termasuk bentuk yang memperburuk nasionalisme adalah A. Ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau orang yang berbeda latar belakang budaya dan etnisnya. B. Nasionalisme yang berlebihan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. C. Nasionalisme yang berlebihan dapat mendorong pemikiran bahwa negara atau kelompok tertentu lebih superior dibanding kelompok lainnya. D. Nasionalisme yang bersifat inklusif cenderung memperkuat persatuan dan kesatuan. E. Nasionalisme yang tidak inklusif menghambat pengakuan hak asasi manusia semua warga negara, terutama hak-hak minoritas. 19. Rasa cinta terhadap negara dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga hal ini dapat membantu mempercepat pembangunan nasional. Di bawah ini yang termasuk ke dalam tindakan yang mendorong pembangunan nasional dalam aspek ekonomi. A. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, donasi, dan relawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. B. Mendorong kewirausahaan dan inovasi teknologi di bidang industri, pertanian, dan jasa, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara. C. Memberikan fasilitas dan dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan bunga yang besar. D. Membatasi investasi asing dan lebih fokus pada investasi dalam negeri. E. Menjalin kerjasama antar lembaga negara dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 20. Generasi muda dapat membangun kebersamaan dan solidaritas dengan sesama anak bangsa, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Di bawah ini, bentuk tindakan nyata generasi muda dalam membangun kebersamaan dan solidaritas dalam aspek kebudayaan adalah A. Membangun dialog dan diskusi terbuka dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami pandangan, perspektif, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. B. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui kampanye sosial dan pendidikan publik tentang nilai-nilai kebangsaan, dan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mendukung dan terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan seni yang mewakili budaya dan keanekaragaman Indonesia, seperti pementasan tari tradisional atau konser musik. D. Terlibat dalam kegiatan lingkungan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki lingkungan hidup, baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga dapat mempererat hubungan sosial. E. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan bersama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk membangun toleransi dan saling menghargai perbedaan. 21. Pendidikan mengenai nasionalisme menjadi salah satu tugas utama sekolah dalam membangun karakter bangsa yang kuat. Namun, pendidikan nasionalisme seringkali hanya terfokus pada sejarah Indonesia dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia, tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan nasionalisme yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman? A. Memberikan bimbingan karir kepada siswa untuk mengenal berbagai peluang karir di dunia internasional. B. Mengajarkan siswa tentang pentingnya pengembangan teknologi dan inovasi untuk memajukan Indonesia di dunia internasional. C. Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan di negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. D. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
E. Meningkatkan pemahaman siswa tentang peran Indonesia dalam konteks regional dan global melalui program pertukaran siswa ke luar negeri. 22. Nasionalisme yang sehat dan positif dapat menjadi kekuatan penggerak dalam membangun kebangsaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, nasionalisme yang terlalu ekstrim dan fanatik dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk upaya menjaga keseimbangan antara nasionalisme yang kuat dan inklusif dengan menghargai keberagaman di Indonesia adalah A. Meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan inspirasi dalam membangun nasionalisme yang kuat. B. Memperkuat pengawasan terhadap gerakan-gerakan ekstrim dan intoleran yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. C.